Empat Lawang adalah tanah harapan, disinilah rumah kehidupan dibangun, dan tempat mewujudkan impian. Empat Lawang diresmikan sebagai kabupaten yang ke-15 di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 April tahun 2007. Empat Lawang adalah kesatuan ekologis kawasan pegunungan dan daerah aliran. Wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah berupa daratan, dengan luas 2.256,51 km persegi. Secara administratif, Empat Lawang terdiri dari 10 kecamatan, 147 desa dan 9 kelurahan. Empat Lawang diapit oleh sejumlah kabupaten. Di antaranya, sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Musirawas, sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Lahat, sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Renjang Lebong dan Kabupaten Kepahyang Bengkulu. Visi Kabupaten Empat Lawang, di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Haji Joncik Muhammad dan Bapak Julius Maulana, yaitu menjadikan Kabupaten Empat Lawang yang madani, makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah, yang dijabarkan dalam 10 misi. Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang terdapat pada misi nomor 2, meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibu Eka Agustina SSMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang. Pada saat ini menjadi peserta PKN 2 Angkatan 15 tahun 2022. Saya akan menyampaikan satu bentuk hasil kerja kami terkait implementasi dari sebuah proper yang saya ajukan, yaitu strategi pemberdayaan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Empat Lawang melalui Si Apel Madani, sistem aplikasi layanan masyarakat digital mandiri terintegrasi. Alasan saya mengambil judul proper tersebut yaitu dikarenakan banyaknya inclusion error dan exclusion error, serta banyaknya pengaduan masyarakat tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Masih ditemukannya data kependudukan yang tidak valid, jauhnya jarak tempuh layanan masyarakat dari desa ke kabupaten tempat tinggal masyarakat, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan hak layanan yang efektif dan efisien. Karena itu, Si Apel Madani merentas waktu, mempermudah, mempercepat layanan masyarakat bisa diakses dari desanya masing-masing. Transportasi di Kabupaten Empat Lawang ada yang menggunakan daerah sungai, juga melewati perbukitan. Jadi jarak tempuh bisa mencapai dari desa ke kabupaten itu mencapai waktu 3 jam. Bapak narasumber dan pun di bawah dalam implementasi saya, ada beberapa milestone jangka menengah dimajukan ke jangka pendek. Dan ada juga penambahan milestone pada jangka pendek. Sehingga jangka pendek saya dari 5 milestone menjadi 8 milestone. Jangka pendek yaitu pembentukan tim efektif, 2. Koordinasi terkait DTKS dengan provinsi dan Kemensos, Jatim. 3. Koordinasi dengan pihak terkait. 4. Kesepakatan kerja dengan pihak terkait. 5. Membuat peraturan Bupati terkait Si Apel Madani. 6. SK Instruksi Bupati tentang penggunaan kartu data untuk pemberian bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan jaminan sosial. 7. Pembentukan layanan tingkat desa kelurahan di Kabupaten Empat Lawang untuk Puskesos perpanjangan Si Apel Madani. 8. Launching Si Apel Madani. Adapun jangka menengah, maksud saya lakukan verifikasi data DTKS. Untuk milestone jangka panjang, 1. Memberikan pelayanan sosial secara digital, mandiri dan terintegrasi. 2. Menjelaskan DTKS sebagai acuan sumber data bansos. 3. Penyaluran bansos sosial tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan jaminan sosial. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Konsultasi ke Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku mentor berkenaan dengan milestone proyek perubahan. B. Menyusun konsep SK dan rincian tugas tim efektif. C. Rapat koordinasi tim efektif dan penyerahan SK tim efektif. D. Penetapan SK tim efektif. Milestone 2. Koordinasi terkait DTKS dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Pusdatin. A. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. B. Melaksanakan koordinasi dengan Pusdatin. Milestone 3. Koordinasi dengan pihak terkait. A. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, BPJS, DPMD, Kominfo, BPS. B. Hasil koordinasi dengan stakeholder berupa pernyataan dukungan stakeholder terkait. Milestone 4. Menyusun peraturan Bupati terkait Si Apel Madani.
A. Melaksanakan konsultasi draft Perbu ke Kabak Hukum. B. Melaksanakan fasilitasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan telaah terkait peraturan Bupati yang telah diajukan. E. Penetapan peraturan Bupati tentang Siapel Madani. Milestone 5. Membuat SK instruksi Bupati terkait Siapel Madani. A. Berdiskusi dengan tim efektif untuk penyiapan draft instruksi Bupati. B. Menyusun instruksi Bupati tentang Siapel Madani. Milestone 6. Pembentukan layanan tingkat desa, kelurahan, kabupaten. A. Persiapan kebutuhan kegiatan pembentukan layanan tingkat desa kelurahan kabupaten. B. Pembentukan layanan tingkat desa kelurahan di Kabupaten 4 Lawang. Bismillahirrahmanirrahim. Anugerah Desa Indalo, Kecamatan Isangkanan, sini kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puskesmas Musi Indah, Kelurahan Kota, resmi kita buka. Milestone 7. Terjalinnya kesepakatan kerja dengan pihak terkait. A. Menjalin kesepakatan kerja dengan kepala perangkat daerah stakeholder terkait. B. Pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama atau dukungan dengan stakeholder terkait. Milestone 8. Launching Siapel Madani. A. Rapat koordinasi persiapan launching Siapel Madani. B. Pelaksanaan launching Siapel Madani. Efektivitas dan efisiensi layanan dikarenakan masyarakat tidak harus datang ke kabupaten untuk mendapatkan layanan, bisa melalui puskesmas dan operator desa di masing-masing desa. Di sini kami laporkan Pak, bahwasanya inovasi kami Siapel Madani ini sudah kami wujudkan nyata di 2 tempat Pak. 2 tempat ini sudah kita bentuk puskesmas di Kelurahan Jailonta dan satu lagi di Desa Indalo Pak. Dibantu terobosan luar biasa, bagian dari persyaratan tipe DKI. BPK dan baru sekolah itu selesai bisa diaplikasikan berguna lagi. Saya support sudah cari waktu tepat untuk belajar ini sama kan baru hari ini bisa berlakukan mudah-mudahan bisa kita. Hasil perubahan setelah implementasi. Assalamualaikum. Bapak, Waalaikumsalam ya. Ini ya? Ini mau buat KTP. Oh, KTP-nya tidak valid ya. Ya, jadi dilaporkan nanti dari kelurahan langsung ke dinas sosial supaya dinas sosial menguruskan ke Dukcapil. Bapak tunggu di sini, tidak usah datang ke Dukcapil. Kakak KTP-nya bisa valid. Ya, tidak usah bawa ongkos lagi Pak ya, datang ke Dukcapil. Ya. Jadi Pak Lurah, warganya beberapa yang datang supaya langsung sekalian untuk membenahi identitas yang tidak valid, sekalian kita mendata penduduk yang miskin. Mungkin bisa langsung digerakkan oleh RT RW-nya. Ya, selamat bekerja adik-adik ya. Yo, assalamualaikum. Saya sudah membuat aplikasi Siapel Madani untuk supaya masyarakat tidak lagi datang ke kabupaten Pak, hanya untuk mengecek apakah dia dapat bantuan, apakah dia tidak valid data yang Bapak jelaskan tadi, segala identitas orang yang tua-tua, orang yang miskin, menaik angkot sebelum kami 3 jam. Itu di daerah desa kami ke kabupaten Pak, bukan seperti di kota Pak. Testimoni dan dukungan stakeholder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji John Jumahal, Bupati 4 Lawang, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya proyek perubahan Ibu Eka Agustina dengan judul Strategi Kebudayaan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Lawang melalui aplikasi Siapel Madani. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini akan membantu masyarakat Kota Lawang, pertama mengurangi biaya transport karena bisa langsung online, tidak perlu mereka datang ke tempat. Kemudian bisa menyampaikan kebutuhan dengan mudah melalui aplikasi. Di samping itu, saya tidak percaya aplikasi ini juga bermanfaat untuk perbaikan data kependudukan di Kabupaten Lawang. Sekali lagi, saya mensupport
sepenuhnya proyek perubahan Ibu Eka Agustina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fauzan Khairuddin, jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Palawang. Dengan ini mendukung sepenuhnya sebagai mentor atas pelaksanaan proyek perubahan Ibu Eka Agustina, Sarjana Sosial Magister Manajemen, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Palawang pada PKN 2. Melalui Siapal Madani sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dari jarak jauh, dengan tidak harus datang ke ibu kota kabupaten untuk mendapatkan pelayanan di bidang sosial yang terintegrasi dengan Dukcapil, Dinkes, dan BPJS. Ini merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Palawang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sukses untuk program perubahan Siapal Madani. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirwan SKMKM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, mendukung proyek perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang dengan materi Siapal Madani untuk mempermudah pelayanan di kabupaten dan akses data yang masyarakat inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Setiawan, Jabatan Perangkat Komputer Muda, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang melalui Siapal Madani. Saya Dr. Andes Haji Sahrullah SH MSI, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memberikan dukungan sepenuhnya atas program aksi perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM yang mengajukan peraturan Bupati tentang sistem aplikasi pelayanan masyarakat mandiri terintegrasi atau Siapal Madani. Saya Peterson Okibial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palawang, dengan ini mendukung sepenuhnya pelaksanaan proyek perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang melalui Siapal Madani. Saya Widi Prabowo Setiawan, saya Kepala BPS Palawang, mendukung pelaksanaan proyek perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang dengan implementasi Siapal Madani. Muhammad Ali Hasim, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Palawang, mendukung sepenuhnya pelaksanaan proyek perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang melalui Siapal Madani. Saya Agus Rahmat Basuki, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, mendukung pelaksanaan proyek perubahan Ibu Eka Agustina SOSMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang dengan implementasi Siapal Madani. Saya Ahmad Wawan, Ketua Jaloka bersama Puskesmas Musinda Jaloka mendukung pelayanan sosial Ibu Eka Agustina SOSMM Siapal Madani untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Palawang. Saya LDK Jahidin selaku pemimpin Konservator Cabang Gunung Tinggi. Dengan ini saya sangat mendukung sepenuhnya program sosialisasi pelaksanaan Siapal Madani untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Palawang. Hai, saya Dina, warga Teresan Baru. Saya sangat terbantu dengan Siapal Madani. Sekarang membuat rekomendasi KIS sangat mudah. Tidak perlu lagi datang ke Dinas Sosial Kabupaten Palawang. Terima kasih Ibu Eka Agustina. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palawang, Ibu Eka Agustina, juga Bupati Palawang, Haji Yongji Muhammad. Tak lupa kepada pemerintah Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan kepada kami, masyarakat kurang sejahtera berupa bantuan program web usaha ekonomi. Sebanyak apapun bantuan pemerintah kalau tidak dikelola dengan baik maka akan sia-sia. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun bantuan pemerintah kalau dikelola dengan baik maka akan bermanfaat. Demikianlah laporan hasil implementasi proyek perubahan saya. Mohon saran kepada KUS, narasumber, mentor, supaya hasil proper saya berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukseskan Siapal Madani menjadi pelayanan yang lebih baik.